Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini, bulan baru 2021 Agustus, saya akan membahas, ini dia temanya. Sreng. Menaklukkan pikiran kepada Kristus. Sama tuh yang di bawah sama saya, tangannya terbuka. Bagus ya, menaklukkan pikiran kepada Kristus. Saya akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saudara rindu membaca, GBHMJ tim multimedia sudah menyiapkan di sebelah kanan saya 2 Korintus pasal yang ke-10. Kita mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya percaya saudara, masa-masa pandemi atau masa-masa kita hari-hari ini adalah masa-masa di mana Tuhan lagi memproses kita. Dan salah satu cara bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang di tengah proses itu adalah ketika kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Apa alasannya? Nanti kita bahas setelah kita baca ayatnya. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perhatikan. Firman-Nya berkata, "Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah." Waktu saya kuliah, saya ingat ada salah satu mahasiswa coba mengkritisi ayat ini. Dia berbicara kepada dosen kami dan berkata, Paulus itu sebenarnya seorang pengecut. Apa buktinya? Ayat yang kita baca. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau saudara baca biografi seorang Paulus, sebelum dia mengganti nama Paulus, namanya Silas. Dan Silas adalah orang yang beringas, saudara. Kenapa beringas? Karena dia diberikan kuasa atau otoritas pada waktu itu untuk menangkap siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab katakan, semua yang mendengar nama Saulus ketakutan. Sampai-sampai setelah Saulus bertemu Yesus dan matanya buta, beberapa murid Tuhan saja sudah diperintah, ayo Saulus akan bertobat, berbicaralah kepada mereka. Semua murid takut. Karena Saulus itu atau Paulus bukan orang yang lemah lembut. Dia seorang yang beringas gitu. Jadi kalau dia tahu siapa orang Kristen, dia akan seret baik itu perempuan, anak-anak, orang tua, dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi setelah dia bertobat, ada beberapa orang yang suka julid. Nah itu bahasa zaman sekarang tuh. Suka julid, suka menjelekkan Paulus, mempersalahkan Paulus. Dan mereka itu sebenarnya ingin berhadapan, ingin beradu argumen. Tapi karena Paulus sudah berubah, seorang Saulus diganti menjadi seorang Paulus. Ayat pertama dia katakan, aku tidak berani bila berhadapan muka. Kenapa? Karena dia tahu mungkin dia akan emosi, dia akan marah, dia akan keluar manusia lamanya. Makanya dia bilang, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan ayat ini sebagai bentuk, wah Paulus dia orang pengecut, salah besar. Paulus itu orang yang sangat berani. Tapi karena dia sudah berubah dan bertobat, dia penuh dengan kasih. Ayat yang kedua, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku. Nah perhatikan ini ayat yang lebih jelas. Keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bersikap keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi sama-sama jemaat yang di rumah, apa kata Paulus? Kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, amin, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, ini dia bagian poin yang menjadi tema saya sama-sama. Apa kata Paulus? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat yang ke-7 yang terakhir. Tengoklah yang nyata, ayat yang ke-6 maksud saya. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat yang ke-7, 1, 2 ya. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Paulus adalah seorang penginjil atau seorang murid Kristus, adalah seorang rasul yang dalam masa pelayanannya itu penuh dengan tantangan. Dan tantangan yang dihadapi itu menyakitkan, saudara.
Tapi yang menarik adalah sekalipun dia dihempas, dia didera, dia diperlakukan dengan sangat rendah oleh orang-orang sekitar karena nama Yesus, Paulus mengendalikan pikirannya. Karena secara manusia, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu orang yang emosional sebenarnya. Kalau saudara sempat dengar khotbah saya, secara biografi, karakteristik Paulus itu adalah orang yang kolerik. Kolerik itu orang yang tegas. Orang yang gak mau dengar pendapat orang lain dan cenderung keras kepala. Dan kalau dia udah punya prinsip, dia gak peduli. Mau bergesekan sama orang kek, orang mau tersinggung, orang gak terima, dia akan terus maju. Karena itu dia tahu. Ketika ada orang yang coba menyakiti dia, menyerang dia dan coba Tuhan izinkan untuk memproses pelayanannya. Paulus tidak mengandalkan pemikirannya secara manusia, tapi dia menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Pada masa-masa sukar seperti hari-hari ini, saudara, salah satu yang membuat kita semakin lemah adalah ketika kita berpikir dengan cara manusia berpikir apa adanya. Kita ini kan berbeda dengan makhluk hari yang kelima. Makhluk hari yang kelima itu disebut binatang. Binatang itu berpikir secara insting atau naluri. Yang membedakan kita dengan binatang, binatang itu kalau berbuat sesuatu, dia seringkali bahkan gak berpikir lebih dahulu. Kalau dia lapar, dia langsung makan. Kalau dia mau tidur, dia langsung tidur. Kalau dia mau kawin, dia mau kawin aja. Dan dia gak peduli keadaan di sekitar. Karena dia bersikap, bertindak, berbuat atas dasar insting, atas dasar naluri. Nah, bedanya kita dengan manusia, Alkitab katakan kita diciptakan sempurna, serupa, segambar dengan Allah. Dan salah satu perbedaannya adalah akal budi kita, cara kita berpikir. Itulah sebabnya dalam bahasa teologi kita memiliki free will, kehendak bebas. Dimulai dari mana kehendaknya? Pikiran kita. Ketika kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, disinilah pikiran kita bisa dipengaruhi oleh emosional, oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan daging. Dan otomatis apa yang tidak didasari oleh kebenaran, keputusan dan langkahnya pasti salah. Makanya ketika iblis berkata, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan jika engkau memakan buah ini, manusia berpikir, iya ya, kalau saya makan saya akan jadi sama seperti Tuhan. Apa yang mempengaruhi pikirannya? Nafsunya, egonya, kedagingannya. Maka ketika dia mengambil keputusan, ketika dia mulai berpikir dengan cara yang salah, keputusannya juga pasti salah. Sama seperti Kain ketika dia membunuh adiknya Habil. Pikirannya dipenuhi oleh emosionalnya. Wah, Tuhan lebih berkenan kepada dirinya. Mulai pikiran negatif. Saya sudah mempersembahkan yang terbaik. Saya bawa hasil tanaman. Saya bawa hasil perkebunan saya. Kenapa Tuhan lebih suka dengan hasil persembahan dari adik saya? Pikiran negatif membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Dan apa yang Alkitab katakan? Kain membunuh Habel. Saya khawatir, saudara, ada banyak kita di masa-masa sukar seperti ini sebenarnya tanpa sadar kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Itulah yang membuat kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan kepada Tuhan. Saya jujur ya ngomong sama jemaat Tuhan. Masa-masa sukar ini gak mudah diterima oleh sebagian orang. Karena mereka harus menjadi korban dari keadaan yang pahit, saudara. 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, lebih tepatnya setelah PPKM mulai muncul di daerah Pulau Jawa, Pulau Bali, kita di Jabodetabek khususnya. Pak Pendeta Yunus tahu persis, tim SOS tahu persis. Yang sakit akibat C-19 itu banyak. Yang repotnya bukan cuma sakit. Sebagian harus meregang nyawa, menghembuskan nafas. Dan ketika mereka gak menaklukkan pikiran kepada Kristus, sebagian anggota keluarga mulai komplain. Mereka bilang, kenapa Tuhan buat ini sama saya? Bukankah saya setia kepada Tuhan? Bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Bukankah kita berseru? Dan Alkitab katakan, kalau kita berseru Tuhan datang, Tuhan tolong sama kita. Pikiran kita mulai mempengaruhi sikap kita untuk kecewa dan menyalahkan Tuhan atas apa yang kita buat. Alkitab sudah cerita ribuan tahun yang lalu. Ingat gak peristiwa Ayub?
Waktu Tuhan izinkan iblis mengambil segala sesuatunya, tapi sayangkanlah nyawanya. Anaknya mati pada waktu itu, hartanya habis, dan tubuh Ayub digerogoti oleh penyakit kusta. Sampai Alkitab katakan dia mengambil pecahan beling untuk menggaruk-garuk karena rasa gatal di seluruh tubuhnya. Istri Ayub dengan pikirannya yang negatif, dengan emosi yang mempengaruhi pikirannya, dia mulai berkata kepada suaminya, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Dengan kata lain, istrinya mau bilang, engkau mempersembahkan korban kepada Tuhan every day. Dan apa yang Tuhan izinkan hari ini terjadi kepadamu? Di mana Tuhan? Tapi ini yang menarik dari seorang yang mengendalikan, yang menaklukkan pikirannya kepada Tuhan. Ayub dengan segala penderitaannya, dia tetap berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik daripada Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Dan kalimat yang paling terkenal, sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah, apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini yang saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di awal bulan Agustus 2021. Sebagian orang bilang, wah PPKM udah selesai nih pendeta, berarti udah mulai normal kembali. No, saudara bisa dengar berita, ada varian barulah, ada penyakit yang beginilah, dan belum ada kepastian seperti apa kondisi kesehatan masyarakat, masalah ekonomi dari negara kita. Tapi ini yang saya mau katakan, selama engkau menaklukkan pikiran kepada Kristus, badai boleh menerpa, gelombang boleh menerjang, tapi kita tetap yakin rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan izinkan proses, masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menaklukkan pikiran hanya kepada Kristus? Yang pertama, Bilangan pasal 13. Sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, Bilangan pasal 13. Jadi memang sekarang kalau saudara bisa tahu di studio atau di tempat kita bikin streaming ini GBI HMJ, Pak Gembala sudah memutuskan. Karena tadinya kita yang teamwork itu bisa ada 4 orang, tim multimedia, ada Pak Didi, ada Pak Ola, Pak Sulam, Pak Eko. Jadi mereka tuh punya tugas yang crowded untuk masing-masing bagian. Tapi akhirnya Pak Gembala ambil keputusan, udah kita ikut perintah dari pemerintah. Jadinya tugas multimedia sekarang cuma tinggal 2 orang. Pak Didi multimedia utama, nanti didampingi dibantu sama Pak Sulam. Wah repot loh saudara. Karena kan streaming seperti ini kan yang diatur banyak. Kameranya, soundnya, tampilan layarnya, masukin keluar ayatnya. Belum nanti kita harus selalu desinfektan ruangan, di steril sebelum nanti hamba Tuhan yang lain bergantian. Wah repot teman-teman kita. Tapi saya tetap senang melihatnya karena mereka tetap suka cita. Karena terkadang saya yang bilang, gimana nih Pak Didi nih? Cuma berdua ya. Biasanya Pak Didi cuma bilang, ya itulah pastor, semangat aja lah kita. Itu dia. Ketika kita punya pikiran tetap fokus tertuju kepada Tuhan, Tuhan boleh izinkan masa-masa yang berat. Ketika secara daging kita bilang, aduh susah nih Tuhan. Tapi pikiran yang ditaklukkan di bawah Kristus membuat kita tetap bisa bersyukur. Bilangan pasal 13, 25-31. Lihat Alkitab saudara. Jadi buat tim multimedia, Pak Didi, Pak Sulam, semangat supaya tetap bisa give the best dalam ibadah streaming. Bilangan pasal 13, 25 sampai dengan 31 dikatakan begini, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka itu para pengintai, 12 orang jumlahnya dari pengintaian di negeri itu, maksudnya tanah perjanjian atau negeri Kanaan, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades Barnea nama lengkapnya, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saya udah ulang berkali-kali, kalau satu kali saudara datang ke tanah perjanjian, salah satu cerita legenda, cerita rakyat umat Israel yang asli, orang-orang Ibrani, mereka itu memiliki cerita bahwa pertama kali mereka ke tanah perjanjian, 12 pengintai itu membawa hasil perkebunan yang tidak sama seperti yang biasa dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena bentuk buahnya itu lebih besar. Itulah sebabnya dikatakan di tanah Kanaan dulu yang tinggal adalah orang-orang enak, suku enak, etnis enak. Kata enak dalam bahasa Indonesia artinya kan menyenangkan, tapi sebenarnya ini kata enak itu suku raksasa. Saya nggak ngerti apa karena gennya yang raksasa atau karena memang makanannya yang berbeda. Jadi kalau nanti saudara datang ke tanah perjanjian, seluruh toko souvenir itu
punya jualan hiasan patung-patung. Jadi ada patung pengintai yang membawa pulang hasil dari tanah perjanjian, buah anggur yang maksimal besarnya mungkin segini diameternya. Saudara tahu nggak? Menurut cerita rakyat orang Ibrani, dulu anggur di tanah perjanjian itu satu butir besarnya tuh sekepala manusia, seperti buah kelapa gitu. Ini yang ditulis di dalam Bilangan. Perhatikan kembali. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan bukan cuma itu, memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu, perhatikan, para pengintai sepakat dengan satu istilah, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak. Jadi kata Enak pada zaman itu digambarkan sebagai orang-orang raksasa. Telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Nah, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Kenapa harus ditentramkan? Karena bangsa-bangsa yang mereka sebut pada masa-masa Musa atau masa daerah Mesir, mereka adalah bangsa atau suku-suku yang buas. Selain buas, mereka suka berperang, senang menjajah, menjarah. Mereka adalah bangsa yang barbar, kira-kira seperti itu. Karena itu Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, no, kita akan tetap maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, perhatikan Alkitab saudara, dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Apa yang membedakan kedua belas pengintai itu dengan Yosua dan Kaleb? Cara mereka berpikir, saudara. 12 orang pergi, 12 punya kisah yang sama bahwa tempat atau negeri itu adalah tempat yang baik. Tapi ketika mengambil keputusan, 10 berkata, it's impossible, gak mungkin, terlalu sukar, siapa kita? Kita kan cuma mantan budak yang pernah kerja di Mesir. Sedangkan mereka bangsa barbar yang biasa berperang dan punya peralatan perang yang lengkap. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang menaklukkan pikirannya kepada Tuhan. Sehingga 2 orang ini, mereka sepakat melihat negeri itu negeri yang indah. Dan mereka sepakat melihat bangsa-bangsa yang besar dan menakutkan. Tapi karena pikirannya ditaruh di dalam pengendalian Tuhan, mereka berkata, kita pasti merebut negeri itu. Saudara, yang menarik pada masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak sumber informasi, baik yang buruk maupun yang positif. Ada begitu banyak pakar, ada begitu banyak ahli yang memberikan pandangan. Nanti kalau kita mau kuat, imun tubuh bertambah, harus A, B, C, D, dan itu banyak sekali. Tapi yang saya percaya sebenarnya adalah sejauh mana engkau mensuges dirimu. Kan ada orang yang bilang, wah berjemur aja gak cukup, mesti minum vitamin. Yang lain bilang, wah ngapain vitamin, berjemur aja. Yang lain, saya bahkan dengar ahli berkata, kalau sampai terdampak jangan makan, karena lebih baik kita berpuasa. Ini ada bukti ilmiahnya dan sebagainya. Ahli yang lain berkata, makan aja. Apa yang dia suka, apa yang dia mau, makan aja. Yang penting senang, yang penting sehat, imun bertambah. Semua pakar punya dasar pemikiran. Nah, kalau kita bimbang, kalau kita nggak punya pikiran yang tegas dan jelas, kebingungan. Tapi orang yang mengsuges nih, misalkan dia bilang gini, wah saya berjemur aja. Memang saya uangnya nggak ada. Ya kan nggak semua jemaat Tuhan bisa beli vitamin. Udah, dia berjemur. Imani aja, percaya aja, taruh pikiran positif. Saya sehat, saya diberkati, saya kuat. Pak, berarti nggak usah minum vitamin? Harus. Kalau saudara ada berkatnya, Tuhan kasih berkat, jangan juga ngeyel. Kita berjemur aja ya kan. Kalau Tuhan udah kasih berkat, lakukan yang terbaik. Tapi yang paling utama, pikiran. Selama engkau punya pikiran yang positif, berita boleh mengatakan apapun. Berita boleh menyebarkan kisah apapun, engkau tetap percaya. Apapun yang terjadi, 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, kita tetap berdiri melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin, sama seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama seperti 10 pengintai yang lain. Tapi pikirannya, dia tetap tertuju kepada Tuhan.
Kita ini seringkali dalam menjalani rumah tangga, kita cuma lihat kekecewaan, saudara. Kita lihat pasangan kita yang menyakitkan, kita lihat anak-anak kita yang seringkali melukai hati, kita lihat orang tua kita, saudara-saudara kita yang seringkali nggak bisa dipegang omongannya. Disitulah kita mulai lemah. Disitulah pikiran-pikiran kita mulai dikuasai oleh emosional kita. Makanya nggak heran ada suami yang bilang, udahlah, kalau nggak cocok cerai aja. Ada istri yang mulai bilang, nggak udahlah, kalau rumah tangga nggak bisa dipertahankan, pisah aja. Tapi ketika suami menaklukkan pikirannya kepada Kristus, istri menaklukkan pikiran kepada Kristus, seburuk apapun rumah tangganya, mereka percaya Tuhan sanggup pulihkan. Begitu juga Pak, Bu, engkau yang bekerja, anak-anak muda, jemaat-jemaat Tuhan, engkau yang berkarir. Kita kalau cuma lihat kenyataan, kecewa. Waduh, kayaknya saya masuk daftar PHK nih pendeta. Waduh, kayaknya omset saya nggak akan pernah bertahan nih pendeta. Waduh, kayaknya saya sulit untuk tetap bisnis di tengah-tengah pandemi seperti ini. Pikiran kita akan membuat kita semakin lemah. Tapi selama engkau menundukkan atau menaklukkan pikiran kepada Kristus, kita yakin bahwa Tuhan nggak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Itu yang penting pada masa-masa sekarang ini. Orang yang menaruh pikirannya kepada Kristus, mereka cenderung melihat apapun dari sudut pandang yang positif. Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran, kalau dia udah jatuh cinta dan dia suka sama pacarnya, mau orang bilang dia jelek kek, mau orang bilang gak cocok kek, tapi kalau kita udah cinta, kayaknya yang jelek di mata orang, bagus di mata kita. Temen kita bilang, lu pacaran sama dia gak geli apa? Kenapa? Jerawatnya kayak pahlawan, gugur 1 tumbuh 1000. Kita bilang enggak lah, justru itu yang aku rindukan. Jadi kita kalau pacaran tuh suka bingung kan ngapain? Mau pergi nonton gak boleh karena PPKM. Ya udah, ngitungin jerawat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Orang kalau misalkan dia ada cinta, makanya ada istilah sepiring berdua, ya kan? Karena buat mereka yang pikirannya positif, penderitaan itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan, ya kan? Makan, Pak, soto 1 ya. Yang pacarnya apa? Udah sama, pokoknya minta piring 1 lagi. Bagi 2 nasinya. Nikmat, senyumnya ada. Pernah lihat orang pacaran di Metro Mini, ya kan? Waduh, nggak dapat tempat duduk. Udah kayak atlet lempar lembing, begini berdiri, ya kan? Tapi karena cinta nikmat, senggolan, kamu ya kan. Ada pengamen, biar mulutnya bau ya kan, nyanyinya nggak jelas. Tapi kalau cinta nikmat dengarnya. Saudara, kalau orang di dalam Tuhan, kalau orang punya Kristus dalam dirinya, dia ngerti kok bahwa Tuhan itu akan memelihara dengan sempurna kehidupannya. Yes, dia tahu kenyataannya besok sukar. Tapi ada begitu banyak kesaksian bagaimana pernyataan Alkitab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil itu terjadi bagi orang-orang percaya. Apa yang membuat mujizat itu tetap dinyatakan oleh Tuhan? Pikirannya. Orang berkata, nggak mungkin punya keturunan, wong mandul kok. Nggak mungkin punya keturunan, dokter udah lihat rahimnya udah rusak kok. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap berkata, aku yakin Tuhan yang berkata beranak cuculah penuhilah muka bumi ini. Maka sekalipun orang berkata tidak bisa, aku yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu orang yang menaklukkan pikirannya kepada Tuhan. Paulus itu dalam masa-masa pelayanannya, saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, dia tulis sebagai curhat dia kepada jemaat-jemaatnya. Aku didera, dilempari batu, berkali-kali disesah. Alkitab katakan Paulus di penjara bukan cuma 1-2 bulan, 2 tahun dia di penjara. Dan bukan cuma itu, ketika Tuhan memerintahkan dia pergi ke berbagai tempat, Alkitab tulis dengan jelas, kapal yang dia naiki karam. Saudara ngerti nggak masalah karam kapal di tengah lautan? Today kita punya teknologi yang canggih. Ada radar, ada komunikasi, ada suar, ada helikopter, ada perahu cepat, ada pelampung. Nah zaman Paulus tidak ada semuanya itu. Jadi ketika orang karam kapal di tengah lautan lepas, di mana tidak ada komunikasi, tidak ada radar, tidak ada alat pembantu dan lain sebagainya, karam kapal sama dengan mati.
Dan Alkitab bilang Tuhan izinkan 3 kali saudara. Bahkan kali yang ketiga 4 hari Paulus terkantung-kantung di lautan. Can you imagine bagaimana Tuhan memerintahkan Paulus untuk melayani, tapi Tuhan izinkan kecelakaan terjadi dalam pelayanan. Kita kan sering bilang kalau ini dari Tuhan semuanya lancar. Kalau ini dari Tuhan pasti semuanya baik-baik saja. No. Sometimes dalam hidup saya dan hidup saudara, apa yang kita tolak itu yang Tuhan izinkan bisa terjadi sama kita. Tapi orang yang menaklukkan pikiran kepada Tuhan, apa kata Paulus? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu orang yang menaklukkan pikiran kepada Yesus. Kita ini gampang kecewa saudara. Sedikit doa gak dijawab, mulai komplain, di mana engkau Tuhan? Sedikit keadaan buruk terjadi, kita mulai bilang, kenapa Tuhan gak menyertai saya? Belajar kita lebih dewasa. Kekristenan kita bukan sebatas agama. Kekristenan kita bukan cuma sebatas saya punya Tuhan yang saya sembah, Yesus namanya. Kekristenan kita adalah proses pendewasaan. Itulah kenapa Yesus katakan, jika aku datang dan aku tidak mendapati buah padamu, engkau bukan lagi cuma ku patah-patahkan. Yesus katakan, aku tebang dan kulempar ke dalam perapian. Apa maksudnya? Ada tuntutan untuk kita lebih dewasa. Di mana kita mulai lebih dewasa? Ketika pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Kami para hamba-hamba Tuhan di GBHMJ, tim SOS yang ada saudara, gak bisa sepenuhnya menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami sebagai manusia pun terbatas. Ada masa-masa di mana ada yang bisa kami kerjakan, tapi terkadang ada hal yang gak bisa kita kerjakan. Tapi ini yang saya mau terus ingatkan. Pak Pendeta Yunus, teman-teman SOS banyak kita pendeta. Ada pendeta Richard, pendeta Timotius, ada pendeta Samuel Rosen, ada pendeta Andis Wendy, ada banyak lah kita. Ada Pak Cendani, ada Pak Balin, ada setiap kita yang ada di GBHMJ. Kita cuma ajak setiap jemaat Tuhan mari untuk tetap hidup semangat dalam Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan masa-masa sukar ini akan tetap ada. Tapi selama engkau yakin Yesus menggandeng keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, masa depanmu, kita akan tetap melihat pelangi sehabis badai atau sehabis hujan. Makanya kita taklukkan pikiran kita kepada Tuhan. Ini jam berapa nih? Oh udah, waktu saya sudah selesai. Oke, satu ayat deh. Buka 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ini soalnya kalau awal bulan tuh saya semangat saudara. Kalau di gereja tuh awal bulan tuh apalagi habis gajian ya. Itu sukacita dalam ruangan kelihatan. Ntar tunggu tanggal 20-an. Nah itu. WL bilang mari angkat tangan. Kita begini doang. Tapi kalau baru gajian, kita angkat tangan begini. Ini awal bulan nih, saya mau ajak setiap jemaat. Ini bulan berkat, yang setuju katakan amin. Ini bulan mujizat, yang setuju katakan amin. Bulan Agustus, bulan yang diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Satu ayat saja sebagai penutup pada kebenaran firman Tuhan di sesi yang kedua ini. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ini ucapan Paulus. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, inti yang kedua, apa sih yang membuat pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus? Sederhana. Percayalah bahwa hidup saya dan hidup saudara harus tetap ada syukur. Karena kita ada kalanya Tuhan izinkan sama seperti ayat yang kita baca. Ada duri dalam daging. Saya nggak tahu ya duri dalam daging saudara apa. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah keluarga. Mungkin engkau difitnah. Mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin engkau direndahkan. I don't know. Tapi intinya ketika masa itu datang, orang yang menaklukkan pikirannya cenderung akan tetap bersyukur. Makanya Paulus melihat kekurangannya. Paulus melihat keadaan yang menyakitkan ini justru sebagai pembelajaran. Untuk dia lebih baik daripada sebelumnya. Saya mau ajak setiap jemaat-jemaat Tuhan, Pak, Bu, ayo. Lihat apa yang buruk dari hidupmu dan katakan dengan kata-kata syukur. Saya senang satu lagu ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Susah loh saudara.
Saya secara pribadi ada masa-masa dalam hidup saya, Tuhan izinkan kesukaran, Tuhan izinkan keadaan yang tidak kami inginkan. Waktu keadaan baik kami berkata Tuhan Yesus baik, gampang sekali. Dan siapa yang gak bisa? Tapi ketika air mata menetes, lalu bilang Tuhan Yesus baik tuh kayaknya bergetar gitu. Bukan cuma di bibir ya, di perasaan kayaknya, Tuhan Yesus baik. Kayaknya antara logika dengan ucapan mulut tuh nggak sinkron gitu. Logika kita bilang ini susah persoalannya, ini berat pergumulannya. Tapi ketika kita belajar mengucap syukur, itulah bentuk engkau mengendalikan pikiranmu, engkau menawan pikiranmu hanya kepada Yesus. Karena secara emosi pengennya marah, secara ego pengennya kita teriak. Tapi ketika engkau menaklukkan pikiranmu kepada Kristus, yang benar, yang baik, yang mulia, itu yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Makanya Yesus bilang, berbahagialah engkau yang dianiaya, berbahagialah engkau yang berduka, berbahagialah engkau yang tersakiti. Intinya ketika kita keadaan susah, kita bisa berbahagia. Apa yang membuat kebahagiaan kita? Bukan karena masalahnya selesai, bukan karena sudah ada solusi dari setiap persoalan kita, tapi karena rasa syukur mendatangkan shalom. Sama-sama bilang sama saya di hari Minggu ini, shalom. Kata shalom bukan hanya sekedar salam. Kata shalom harus terjadi. Damai, sejahtera dalam hidup saya dan hidup saudara. Kenapa? Karena engkau menaruh pikiranmu kepada Kristus. Duit ada? Iya, gak semuanya ada, ya kan? Tapi selama engkau percaya, kebutuhan keperluanmu Tuhan sediakan, maka engkau akan tetap bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Mau makan nasi garam kayak, saudara udah pernah ngalamin nasi garam kan? Udah pasti pernah. Pernah makan nasi pakai minyak jelantah? Sebagian udah, sebagian belum, ya kan? Pernah makan bubur pakai ikan asin? Ikan asinnya cuma dicemplung-cemplung supaya ada rasa asin, habis itu diangkat? Pernah? Sebagian pernah. Pernah masak Indomie seleraku? Porsinya 1 Indomie, airnya 1 kelurahan? Pernah? 1 baskom besar, ya kan, biar makan sama-sama. Tapi kalau dimakan dengan syukur, rasanya nikmat. Kita mungkin pada waktu itu makan dengan meneteskan air mata. Tapi kalau hari ini Tuhan masih buat kita ada sebagaimana mestinya. Waktu kita ingat masa-masa itu kita bilang, Tuhan terima kasih. Di masa itu aku gak ngerti bagaimana aku melangkah. Tapi aku percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Saya tutup kebenaran firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian. Pujian yang dibuat oleh gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helm Janto. Saudara yang sedang sakit, saudara yang lagi isolasi mandiri, saudara yang lagi berjuang dalam perekonomian, saudara yang lagi susah, saudara yang lagi menangis, saudara yang lagi merasakan beban penderitaan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ku terima kelimpahan dan kuasa yang menyertaiku. Kalimat ini katakan dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Di atas gunung Tuhan disediakan berkat bagiku. Ayo, di rumah, di perjalanan, dimanapun saudara berada, angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Mujizat terjadi, amin. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Ku terima kelimpahan dan kuasa yang menyertaiku. Jemaat GBHMJ, keluarga besar, para pengerja jemaat-jemaat Tuhan, sungguh ku percaya, katakan dengan yakin, tiada yang mustahil bagimu. Di atas gunung Tuhan disediakan berkat bagiku. Tutup mata saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar.
Kami belajar untuk menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Sehingga masa-masa sukar, gelombang menerpa, badai menghadang, kami tetap yakin. Kami melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Hamba arahkan tangan kepada kamera, berkati mereka yang sedang berjuang dalam hidupnya, yang sakit, yang kekurangan, yang sedang mengalami persoalan dalam keluarga, mereka yang sedang ada masalah hukum, mereka yang hari ini sedang bingung untuk hari besoknya. Hamba doa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Berkati agar mereka tetap hidup dalam semangat Tuhan. Engkau tahu beban-beban yang mereka pikul. Engkau tahu duri tajam yang harus mereka injak setiap harinya. Tapi hari ini hamba percaya, ketika Tuhan mengeneng tangan kami, Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Firman ini singkat dan sederhana, maka biarlah menjadi rema di hati setiap umat-Mu Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, jemaat-jemaat GBHMJ yang terkasih, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.